Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang konflik sosial yang terjadi di lingkungan perusahaan. Latar belakang. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan suatu perusahaan tentunya pasti ada konflik yang terjadi seperti konflik kepemimpinan, antar karyawan, dan divisi-divisi lainnya. Dan untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan kerjasama antar semua pihak. Kajian teori. Menurut Lewis Quasar, menilai konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Sosiologi konflik mempengaruhi sosiologi konflik pragmatis atau multidisipliner yang digunakan untuk mengelola konflik dalam perusahaan ataupun organisasi modern lainnya. Teori konflik ini memandang sistem sosial bersifat fungsional. Konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik kepemimpinan. Konflik pemimpin dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Kasus seperti ini biasa ditemukan dalam perusahaan berukuran sedang atau besar. Penyelesaiannya, HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, konflik antar departemen. Contohnya, divisi pemasaran sedang menunggu feedback dari staf penjualan tentang apa yang diminta klien. Sementara staf penjualan sibuk dan tidak memasukkan feedback tepat waktu. Hal ini membuat divisi pemasaran terlambat dalam membuat laporan. Terlambatnya laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan. Konflik antar divisi dalam perusahaan sangat sering terjadi. Masalah ini terkait erat dengan kepemimpinan karena sebuah divisi tanpa kepemimpinan yang kuat akan mengalami masalah. Penyelesaiannya yaitu pastikan bahwa peran dan tanggung jawab karyawan diklasifikasi dengan sejelas-jelasnya sebelum memulai pekerjaan sehingga semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan tersebut. Jika karyawan belum mampu bekerja secara maksimal, maka akan dilakukan evaluasi kinerja untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan kinerja karyawan. Konflik kepribadian. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda, kerjasama kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Dalam penyelesaian jangka pendek dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Sementara untuk langkah jangka panjang, HRD dapat menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan
ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain.